problema kejahatan itu ada di dalam, kalau buku sistematik itu biasanya di dalam doktrin Allah, pemeliharaan Allah. Nah, kemudian ada di sana. Termasuk di dalamnya penetapan Allah akan segala sesuatu, termasuk dosa. Ya. Istilah penetapan itu bukan berarti Allah yang bertanggung jawab, Allah aktornya, Allah penyebab dari dosa. Karena Allah itu Maha Kudus, Allah itu Maha Baik, Maha Benar, sempurna. Dalam diri Allah tidak ada bayangan dan tidak ada niatan untuk dosa sekalipun, nggak ada. Allah itu sempurna. Jadi semua dipikirkan Allah itu adalah baik adanya. Termasuk membinasakan orang itu bagi Allah itu adalah baik adanya. Memisahkan gandum dan lalang gitu kan, kambing domba, itu tujuannya adalah untuk kemuliaan Dia. Nah, problema kejahatan ini banyak disoroti dari sisi yang sudut pandang manusia yang sangat banyak. Mulai dari Bapak Gereja awal, ya, yang paling terkenal itu adalah Agustinus, yang dipakai oleh beberapa teolog yang ada zaman sekarang tentang teori dia kejahatan itu ketidaknyataan. Itu teologi. Dan Agustinus dipengaruhi oleh Plato, filsafat Yunani. Karena pada saat itu filsafat Yunani juga mengatakan kejahatan itu sesuatu yang tidak ada sebenarnya, sesuatu yang tidak nyata. Itu ada karena ada yang tidak melakukan kebaikan. Ya. Jadi tidak adanya kebaikan itu artinya bahwa melahirkan adanya kejahatan. Baik dan jahat. Ya, itu istilah yang ada di dalam dualisme itu ya. Nah, kita akan baca firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan Roma pasal 9. Roma pasal 9 itu seluruh pasal ini tentang penetapan Allah di dalam the chosen people. Ya, orang-orang dipilih Allah. Kalau memilih itu kan choose. Chosen itu bentuk verb 3 ya. Dipilih. Jadi kalau passive voice itu dia harus pakai verb 3. Pilihan Allah atas Israel. Nah, kemudian dijelaskan nanti Israel itu siapa, Israel yang baru bagaimana, terus mengapa Allah memilih Israel pertama kali dan selanjutnya gitu kan. Dan ujung-ujungnya adalah salah satu yang membuat Israel adalah Israel atau Israel sejati itu karena ada karya di dalam Kristus. Ya, karya dalam Kristus. Israel itu bukan selalu dikaitkan dengan Israel secara daging, keturunan kemanusiaan di dalam Bapak Abraham. Ya, kenapa? Karena saya punya banyak alasan, dan alasan itu ada di dalam Alkitab semua. Sampai sekarang ini banyak gereja yang percaya bahwa Israel yang sekarang ini adalah Israel yang seperti diceritakan Alkitab yang akan menjadi Israel dalam kitab Wahyu itu Israel yang hanya Israel saja yang angka 144.000 orang itu. 12 kali 12. Ya, 12 suku bangsa Israel, 12 rasul. Nah, semua itu orang Israel. Dan tidak kaitannya dengan orang non-Israel atau di luar Israel. Nah, kita belajar dari Roma 9 ini bahwa Rasul Paulus itu tertipu dan terjebak di dalam pengertian Israel yang secara jasmani, dan kemudian Israel jasmani itu diberi bermacam-macam legalisme atau legacy ya. Apa itu? Contohnya sunat. Kalau nggak sunat, kamu nggak Israel. Orang Israel nggak sunat pun nggak Israel. Nah itu berarti sunat itu menjadikan orang-orang itu menjadi Israel. Ya, jadi kalau ada orang di luar Israel mau kawin dengan gadis yang di Israel gitu kan, nggak bisa, kamu harus sunat. Jadi penyunatan itu artinya pengisraelan. Ya, secara daging bisa kan, akhirnya kawin dan terlebur menjadi satu. Dan bangsa lain yang kawin dengan anak gadis dan kemudian ikut menyembah Kristus, tidak menyembah berhala, menyembah Allah, nggak menyembah berhala, itu diizinkan dengan persyaratan dilahirbarukan. Ngerti maksudnya?
Sunat itu lambang lahir baru. Kamu mau kawin dengan anak saya, kamu harus jadi Kristen dulu. Bagaimana jadi Kristen? Ya kamu harus dibaptis. Gitu kan? Nah, baptisannya itu sebenarnya kan tidak melahirbarukan. Baptisan itu kan ritual. Tapi orang itu percaya kepada Kristus. Nah, kalau percaya pada Yahweh itu kan, yang memimpin Israel, yang menebus Israel. Nah, mereka percaya, ya kemudian dibaptis. Jadi baptisan itu menunjukkan bahwa dia sudah diselamatkan. Jadi baptisan tidak menyelamatkan, tapi menunjukkan dia sudah diselamatkan. Jadi setiap orang yang dibaptis itu harus diselamatkan dulu, baru dibaptis. Tapi zaman sekarang nggak, dibaptis dulu, nanti selamat sendiri. Gitu. Selama nggak selamat, ya nggak ada urusan, pokoknya dibaptis saja. Jadi orang percaya Yesus nggak? Ya percaya, baptis. Gitu kan. Udah, selamat kamu. Gitu. Apakah pembaptisan itu mengafirmasi, mengkonfirmasi, menegaskan bahwa kamu diselamatkan dengan baptisan? Jawabannya tidak. Baptisan tidak menyelamatkan. Jadi jangan ngotot dengan baptisan. Mau percik, mau selem, mau katak kayak apa gitu kan. Mau pakai burung kayak gitu kan. Seperti bala keselamatan itu kan dengan udara bisa. Ya dibaptis dengan bendera, dengan itu bisa. Atau dengan pasir. Kalau nggak ada air dengan pasir. Diambil pasirnya kasih kepala musrot gitu kan. Itu bisa. Ya. Oke, kita masuk dalam pasal 9 ayat yang saya bacakan ayat 8 ya. Ya, perhatikan. Saya bacakan 8 sebenarnya, itu ada ayat 6, 7, 8. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi ini yang ngomong ini Paulus. Orang Israel asing ngomong. Jadi orang-orang Israel sekarang ini, yang ada ini, tidak semuanya berasal dari Israel. Orang Israel itu bukan berarti orang, dari kita berarti orang Israel gitu. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Enggak semua anak Abraham itu anak perjanjian, anak yang disebut nanti dari suku Israel gitu kan, suku bangsa Israel. Yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Jadi di luar Ishak, Ismail. Terus kemudian Abraham punya istri berapa? 2. Betul. Kalian nggak lulus semua nanti. Abraham istrinya 3. Sarah, Hagar, Keturah. Nah, Keturah itu yang selalu berkaitan dengan musuh Israel itu adalah keturunan Keturah. Nanti pelajarilah, itu di YouTube ada semua. Ya. Tapi bahasa Inggris. Who is Keturah? Keturah itu adalah nenek moyang bangsa Midian. Masih ingat Midian? Gideon perang dengan orang Midian gitu kan. Nah, itu sebanyak anak cucunya Abraham semua yang perang itu. Sekarang ini Palestina dengan Israel. Ya kan? Terus kemudian Saudi Arabia dengan Israel perang gitu. Itu yang perang itu anak cucunya Abraham. Moab itu juga keturunan dari Esau. Jadi susah kita ngomong ya. Jadi kalau kita pikir-pikir gitu ya. Jadi itu cucu cici cocoknya tuh kemana-mana itu. Itu perang sendiri, sana perang ini, perang bangsa ini. Datangnya itu saudara sebenarnya. Jadi orang Islam, Kristen, Yahudi itu sebenarnya saudara. Kita sebenarnya nggak saudara, kita bangsa lain kan di luar itu semua. Tapi mereka tuh yang umek-umek di Timur Tengah itu satu kepala. Dikatakan di sini, bukan anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Yang 8 ya. Tetapi anak-anak perjanjian disebut keturunan yang benar. Di sini, Saudara. Jadi Israel yang benar, keturunan yang benar, Israel sejati, dengan Israel yang menjadi lambang, simbol.
Jadi Israel ini selama ribuan tahun menjadi lambang apa? Umat perjanjian yang akan diisraelkan oleh Sang Israel. Siapa itu? Yesus. The new Israel itu adalah the new Abraham. The new Abraham itu juga the new Adam. Adam baru, Abraham baru. Dan dikatakan juga Musa yang baru. Karena dia menggenapi Taurat. Elia yang baru, itu Kristus. Jadi semua itu melambangkan Kristus semua. Nah, kalau Kristus di sini dikatakan bahwa keturunan yang dikatakan yang benar adalah keturunan anak-anak perjanjian. Jadi bukan dari daging. Ngerti ya? Jadi dari awal itu kita sudah diberitahu bahwa bukan keturunan daginglah umat pilihan Allah, tapi keturunan yang di dalam perjanjian Bapak Surgawi, anak-anak perjanjian. Nah, dari sini kita tahu, begitu kita lihat orang-orang yang mengagungkan suku Israel sampai sekarang ini, oh Israel itu akan diselamatkan Tuhan. Sebenarnya itu berarti nggak baca Alkitab, nggak ngerti Roma 9. Oh nanti Israel itu akan ditobatkan oleh Tuhan. Bukan secara daging, ini kan jelas kan, bukan secara daging, bukan keturunan Abraham. Kalau kita ngomong keturunan Israel itu anaknya Abraham semua diselamatkan, ya nggak bisa. Ada keturunan Ketura juga, ada keturunan Hagar. Dan Ismail itu adalah bapaknya segala bangsa Arab. 12 suku yang paling hebat berkuda. Itu orang Arab, 12 suku Arab. Dan di sini 12 suku dari Ishak, 12 suku dari Ismail. Dan 12 suku ini perang. Kenapa perang? Nah, mereka merasakan, aku anak Abraham. Nggak bisa, aku juga anak. Aku yang pertama lahir. Nggak bisa kan anak perjanjian saya. Nggak bisa, menurut aturan keturunan itu anak pertama, hak warisnya anak pertama. Siapa anak pertama? Bukan Isa, siapa? Ismail. Kan belum Isa lahir, kan Ismail lahir dulu. Anak sulungnya Abraham siapa? Isa, bukan. Ismail. Tapi Tuhan itu berjanji bukan dengan Hagar. Tuhan berjanji dengan siapa? Dengan Sarah. Memang secara keturunan, anak yang pertama dagingnya itu adalah dagingnya itu Ismail dari Hagar. Maka kan akhirnya Hagar itu jadi GR, dia merasa menjadi nyonya besar. Kenapa? Wah, anak sulung pertama itu anak saya, anaknya tuan saya. Jadi sekarang saya itu jadi permaisuri, bukan permaisoro. Ya kan? Terus dia menghina Sarah. Dalam perjalanan bertahun-tahun itu Sarah akhirnya merasakan penghinaan itu, dia menuntut kepada Tuhan, kepada Abraham. Disuruh apa? Usir itu Hagar. Dia wanita keterlaluan. Betul kan? Kan kurang ajar itu kan. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini nanti kita akan berkaitan dengan problem kejahatan apa semua itu asal usulnya itu harus kita melihatnya sudut pandangnya itu seluas mungkin. Oke, kita lanjutkan. Ayat yang ke-16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun. Nah, perhatikan ya. Kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Siapa yang melahirkan, yang mengadakan, dan yang menciptakan manusia bernama Fir'aun? Siapa? Iblis gitu? Yang ngasih benihnya gitu? Bukan. Itu semua manusia, semua ciptaan Tuhan semua, termasuk kita. Dan dikatakan, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Fir'aun ini ya. Supaya apa? Kuasaku itu tak nyatakan kepada kamu. Bangsa Israel supaya tahu. Ini loh. Aku ini Allah mereka. Dan dikatakan, aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Apa tujuannya orang jahat ada seperti sekarang ini? Ada teroris ISIS, teroris Hamas.
ada terus-terus yang kejam-kejam seperti itu, ada bangsa seperti Babilonia, ya kan? Terus ada lagi bangsa yang lebih kejam lagi, Assyria, ya Nebukadnezar itu. Itu raja-raja sangat kejam sekali. Saya tanya sekarang, siapa yang membangkitkan mereka? Ya. Siapa yang membangkitkan mereka? Tuhan kan? Lah, ngapain Tuhan kok jadiin orang kayak gitu akhirnya jadi bejat kayak gitu? Tuhan mengatakan ini supaya aku menyatakan, memperlihatkan, memamerkan kuasaku. Dan dikatakan di sini supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ini kan udah jelas kan alasannya apa, ada kejahatan. Alasannya apa, ada Fir'aun yang jahat seperti itu. Alasannya apa? Supaya kejahatan dan Fir'aun itu berada dalam kuasa kendali Tuhan dan dia mengendalikan semua manusia. Amsal 21 ayat 1. Itu ayat hafalan. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkan kemanapun dia ingini. Nah, bayangkan ya, hati raja itu mau jahatnya kayak apa, itu di tangan Tuhan. Jadi jelas ya. Terus ayat 18. Nah, perhatikan ayat 18. Untuk menangani problema kejahatan, satu-satunya yang bisa membereskan itu, ini so. Ya. Ayat 18. Jadi Allah menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Fir'aun ditegarkan hatinya oleh siapa? Dikeraskan hatinya siapa? Herodes dikeraskan hatinya siapa? Orang kalau nggak mau percaya bahwa Tuhan itu menguasai hati semua orang, saya percaya kamu nggak bisa jadi orang Kristen yang benar. Nanti orang tanya, ada orang tanya nih, Pak, nanti kalau Prabowo jadi presiden gimana? Anies jadi presiden gimana? Baca ayat ini saya. Kalau Tuhan yang membangkitkan dia menjadi presiden, mau apa kita? Ya berdoalah supaya yang baik yang jadi presiden. Gitu. Udah nggak ada itu namanya. 3 daftarnya udah nggak ada. Jadi apapun yang terjadi nanti, kan ini belum tahu ini kejahatan apa nanti dilakukan oleh penguasa-penguasa itu. Saudara harus tahu bahwa semua dikendalikan oleh Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan, aku menaruh. Menaruh itu artinya apa, saudara? Sesuatu yang betul-betul Tuhan itu mau ikat gitu. Tuhan mau berikan gitu. Belas kasihannya itu bukan hanya ditaruh seperti orang taruh barang itu, bukan. Tapi dia meletakkan itu artinya juga kamu itu menjadi milik saya. Tetapi sebaliknya dikatakan yang berlawanan, dia menegarkan. Jadi lawan kata menaruh belas kasihan itu, lawan katanya adalah mendegarkan hati manusia yang keras itu. Jadi belas kasihan itu lawannya kekerasan hati. Kenapa kamu keras hati? Karena kamu nggak berbelas kasihan. Orang ini nggak punya hati kasihan ya. Nah, orang nggak punya kasihan itu biasanya kerasnya tuh cepat keras hati. Dan itu sangat berbahaya sebenarnya. Dan kita semua mengalami kekerasan hati. Orang kalau Tuhan Yesus katakan gini, Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh cerai. Ya ini nanti sebenarnya di apologetika ada tentang kasus perceraian. Cuman saya mungkin nggak ngajar. Tuhan Yesus mengatakan apa? Pak, bercerai itu boleh nggak? Boleh. Kenapa? Tuhan Yesus mengizinkan. Karena apa bisa bercerai? Karena perzinahan. Apakah betul karena perzinahan? Jawabannya bukan perzinahan sebenarnya. Waktu mereka ngotot ya. Terus kenapa kalau nggak bercerai, Musa kok kasih surat cerai? Musa sendiri kasih surat cerai, ditanda tangan dia, bercerai kamu. Lu berarti Musa dosa juga kan? Melegalkan dosa itu berarti kan ikut dosa. Gitu kan? Boleh ngerampok. Ini.
boleh bunuh, kasih undang-undang saya tanda tangan, bunuh. Berarti kan saya otaknya gitu, otak yang membuat undang-undang, orang akhirnya melegalisir orang membunuh. Nah, Musa itu memberikan itu bukan karena dia setuju, bukan. Dia memberikan surat cerai itu dengan undang-undang yang ada. Apa undang-undangnya? Seumur hidup kamu harus melihara anakmu. Pendidikan anakmu, makan anakmu itu ditanggung oleh kamu, suami. Kalau enggak, ya jangan cerai. Akhirnya nggak jadi cerai, kenapa? Ya, daripada saya nanggung, istri saya orang kaya. Ya udah nggak udah cerai lah. Kalau saya nanggung, waduh gimana? Saya nggak kerja, kan nggak mungkin. Nah itu ada undang-undangnya. Jadi waktu Musa kasih itu, alasan Tuhan Yesus, kenapa Musa kasih? Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat. Nah ini penyebab cerai yang sesungguhnya. Apa? Karena kekerasan hatimu. Karena engkau tidak punya belas kasihan. Karena tegas. Saudara lihat Hamas dengan Israel, perang. Ya, kalau orang pukul kan, kamu pukul saya. Wah, wah, kamu pukul. Terus akhirnya kakaknya lihat adiknya dipukul. Giginya copot satu. Kurang ajar, siapa ini? Mau berdarah-darah gitu. Nggak bisa. Dan Alkitab mengatakan apa? Gigi ganti gigi. Gitu kan? Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Mata ganti mata gitu kan. Akhirnya, ya kalau gitu saya harus pukul kamu. Gimana pukulnya? Sampai rontok satu giginya. Kan saya pukul balik kan? Saya pukul balik. Rontoknya 3. Ya, karena kelebihan 2 kan? Oh, nggak bisa, nggak terima saya. Kakaknya sana nggak terima. Waktu pukul-pukulan kan, akhirnya giginya habis semua. Baru adil kan? Iya kan? Betul nggak? Saya tanya, kenapa sih kita tidak diperbolehkan Tuhan menjalankan hukum Taurat seperti itu? Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Kenapa itu? Karena kekerasan hatimu. Orang balas itu berarti hatinya keras. Tuhan mengatakan apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya membalas kejahatan. Waktu saya membalas kejahatan, kejahatan itu akan mengakselerasi dan kemudian multiplikasi. Jadi kalau semuanya karena saya emosi, yang harusnya pukulan itu cuma 1 kilo menjadi 3 kilo. Wah, gitu kan. Wah, rompal semua giginya. Dan kejahatan dengan kejahatan itu bukan menyelesaikan, dia akan memperparah. Jadi waktu Hamas menyerang Israel, yang diserang itu kira-kira 2 tempat gitu kan. Terus Israel kan marah. Dan apa yang dilakukan Israel? Apakah 2 tempat dia kemudian dibom gitu? Enggak. Seluruh tempat dibom semua. Jadi hampir 20 kilo. Itu rata dengan tanah. Itu fotonya kan ada semua. Nah, saya tanya, kenapa Israel membalas seperti itu? Ya, secara nggak sadar, ini bangsa yang keras. PBB pun nggak bisa apa-apa. PBB mau gini-gini diveto oleh Amerika. Nggak bisa. Jadi Amerika punya veto kan 5 negara kan. China, Amerika, Soviet, Inggris, dan Perancis. Nggak setuju. Nggak bisa PBB. Kenapa? Karena 5 negara pendirinya itu dia nggak setuju. Oh, Indonesia itu cuma ikut-ikutan aja. Enggak yang ngebom. Ya, sebenarnya ngebom itu kan mereka itu sembunyi di bawah rumah sakit. Pusat tentara Hamas itu di bawah rumah sakit. Dia ada di situ bom-bomnya di bawah rumah sakit. Jadi oleh orang Israel kayaknya suruh keluar kamu dari rumah sakit. Akhirnya dibom oleh dia. Tapi yang ngebom rumah sakitnya itu dia sendiri yang ngebom. Hamas sendiri. Diomong Amerika gitu. Filmnya ada semua kan, mereka punya satelit. Iya. Ya Indonesia harus hati-hati ya. Dan masih ada yang waras lah gitu kan. Ya. Oke, kita lihat sekarang ini ya. Problem kejahatan. Yang pertama, membahas problem kejahatan itu kita harus punya pedoman yang membahas kejahatan dengan tuntas, yaitu Alkitab. Nah, kita selalu sola scriptura.
Begitu kamu membantah ini, maka tidak ada acuan aturan yang menetap. Oh, pengalaman saya, oh mungkin sudut pandang sosial. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu bukan kebenaran yang bisa membimbing kita dalam kesempurnaan. Ya, ini. Jadi pedoman kita itu bukan pengalaman, pengetahuan macam-macam, sosiologi, psikologi gitu kan. Itu pasti ngaco lah. Ya. Jadi artinya kalau kamu nggak belajar Alkitab tentang kejahatan, ya kamu nggak bisa jawab. Di situ. Saya tanya sekarang, saya sering didebat oleh orang dari agama sebelah. Tuh hanya orang Kristen itu, apalagi perjanjian lama, itu kejam. Kalau bunuh itu, bunuh bangsa Kanaan. Semua suruh bunuh, termasuk pembantunya suruh bunuh. Orang nggak ikut-ikut suruh bunuh. Dan bukan hanya itu, binatang-binatangnya pun suruh bunuh semua. Anjing, kucing, suruh bunuh semua. Bukan mereka nggak tahu apa-apa. Semua ternaknya bunuh semuanya. Terus kita ingat dua peristiwa yang besar. Apa itu? Kematian bayi. Dua kali. Yang pertama, kematian bayi saat kapan? Bukan. Musa. Kelahiran Musa. Terus kelahiran Tuhan Yesus. Berapa ratus ribu bayi mati. Ya, zamannya Musa itu kan bayi-bayi semua yang orang-orang, masih ingat kan? Semua bayi yang lahir yang ada diambil semua bayi Ibrani itu kan. Dan dipenggal semua ke bayi. Zamannya Tuhan Yesus juga sama. Saking marahnya Herodes karena ada raja baru. Wah, mumpung belum jadi raja, masih bayi tak bunuh aja. Bunuh semua bayi. Di bawah 2 tahun, semua anak di bawah 2 tahun. Sikat semuanya. Nah, dia punya data semua. Keluarga ini berapa anaknya, dia tahu semua dia. Dan semua anak diambil, dibanting, dipenggal, nggak tahu pokoknya mati aja. Terus saya tanya, ditanyain, kenapa Tuhan diam? Atau lebih apa ya? Lebih dalam lagi. Kenapa Tuhan tetapkan? Kan peristiwa Tuhan Yesus itu dengan peristiwa yang ada itu kan sudah dibuatkan. Akan terjadi tangisan di Rama. Rahel menangis. Dan bayi-bayi itu seperti Rahel kehilangan anaknya. Gitu kan. Waktu dia nangis itu. Dia menangis itu. Nah saya tanya sekarang. Kalau itu terjadi seperti itu. Dan perhatikan ya. Ini siapa yang tetapkan? Tuhan. Jadi berapa ribu bayi, berapa ribu ibu-ibu nangis. Oh, nah, salah saya itu apa? Kok bayi saya dibunuh? Bayi saya dibom. Waktu Tuhan Yesus juga sama. Jadi tumbal istilah kita. Terus kita ditanya, di mana kebaikan Tuhan? Banyak orang ya, orang Kristen jadi nggak jadi Kristen. Karena nggak ada jawaban di Alkitab tentang hal ini. Saya ketemu beberapa teman saya juga yang nggak bisa percaya dengan Tuhan. Dia sudah melayani Tuhan terus karena dia ikut gereja yang salah lagi. Gerejanya yang wah mujizat penyembuhan gitu kan, wah dia kemudian percaya gitu. Dia melihat mamanya disembuhkan dari sakit apa itu paru-paru apa itu sembuh total gitu kan. Terus dia kawin dengan istri yang sangat baik, melayani Tuhan, pokoknya baik sekali. Terus kena kanker rahim, mati. Dan di situ saya juga diundang nih. Di situ pendeta-pendeta datang. Wah, kalau doanya tuh keyakinannya lebih setan ya. Setan itu kan lebih beriman dari kita kan, sampai gemeter kan, betul ya dalam Yakobus kan. Wah, dalam nama Tuhan Yesus ditangking nama Tuhan Yesus. Percayalah gitu kan, terus dikasih minyak urapan, minyak wijen, minyak macam-macam gitu kan. Hah? Mati ya guys. Dan itu mengalami satu apa ya, masa hampir 8 bulan lah. Akhirnya mati. Sudah tahu
waktu saya ke sana saya mendoakan. Saya tidak mendoakan kesembuhan. Saya mendoakan jiwa dia mengerti Tuhan Yesus enggak. Dan saya beritahu, kamu percaya nggak kalau kamu mati, kamu yakin kamu akan bersama dengan Tuhan, kamu akan dijamin oleh Tuhan bahwa di dalam segala hal, di lembah kekelaman, di dalam lembah maut, kamu akan dijamin oleh Tuhan. Di situ. Kalau yang lain, sembuhlah, tangking dalam nama Tuhan Yesus. Wah, itu banyak puluhan pendeta, karena orang kaya. Orang kaya itu banyak doain. Orang miskin, kamu kalau miskin sakit, boro-boro pendetamu datang gitu kan, biasanya. Nah, itu datang banyak, terus waktu itu saya sempat ke Singapura. Ke Singapura cuma doain aja. Dan saya doanya itu mengecewakan mereka. Kenapa? Nggak doa sembuh. Saya doanya apa? Mempersiapkan hati seorang ibu untuk tenang bersama dengan Tuhan. Saya doain anak saya waktu sakit juga sama. Sampai ada yang menuduh saya. Ya, gara-gara kamu nggak yakin dengan Tuhan, anakmu mati. Terus saya tanya, saya yakin nggak yakin apa urusannya dengan anak saya mati? Kematian anak saya ditentukan oleh saya gitu. Yang menentukan kematian itu siapa? Tuhan. Nggak ada yang bisa menentukan kita semua. Kecuali kamu murtad, menghujat Allah gitu, menghujat Roh Kudus, langsung binasalah kamu itu bisa gitu. Nah, perbuatan apa yang bisa seperti itu? Terus ibu ini waktu mendengarkan itu 2 kali dan terakhir waktu kasih di Singapura, saya nggak doa manapun. Terus saya cerita dengan suami. Semua orang datang pendeta, semua pendeta yang datang, semua minta saya sembuh. Dan saya awalnya yakin saya sembuh. Awalnya saya yakin sembuh. Tapi hanya satu pendeta buat saya ragu, Pak Agung. Akhirnya saya sadar, Tuhan berhak tidak menyembuhkan saya. Jadi saya ke sana itu bukan cuma doain, bawa firman Tuhan. Dan jangan mencobai Tuhan alam. Dengan apa? Tuhan sembuhkan saya. Kalau nggak sembuh Tuhan, kamu jahat ya. Tuhan, kamu itu nggak ngerti saya. Saya ini kan setia, melayani kamu, mengasihi kamu. Dan itu ada semua, dan persis apa yang dia omongin Pak Agung, itu saya ngalami, saya tanya pada Tuhan, sama seperti dia ngomong. Terus dia tanya saya, Pak Agung pernah ngalamin gini? Berkali-kali saya. Bahkan saya nuduh Tuhan. Saya mau mati nggak jadi. Terus saya ceritakan pengalaman saya. Kaki saya hancur, ini saya operasi, muka saya hancur semua, mau mati. Saya tuh punya nyawa itu sambar nyawa. Jadi saya tuh nggak mati sampai hari ini, nggak mati itu saya bersyukur. Kenapa? Harusnya udah mati dari dulu saya. Saya senang main gas track, tahu ya? Motor, naik yang di lumpur-lumpur gitu kan. Orang gila, kenapa? Masih kelas anak umur 13 tahun edan nyoba itu. Padahal saya baru bisa naik motor aja udah nekat. Akhirnya jatuh, hancur semua saya. Terus dimakankan Tuhan. Ini Tuhan yang rancang semua, saya percaya. Walaupun itu dari setan, tapi tetap saya percaya itu ketetapan Tuhan. Saya dikasih roti, pabrik roti, baru buka. Itu truk roti itu hantam saya. Helm saya pecah jadi 2. Tapi otak saya nggak pecah. Kalau kena otak saya mati saya udah. Tapi yang Tuhan berikan itu pundak saya hancur. Ini hancur. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Bangun aja saya nggak bisa. Karena ini hancur. Terus dipen dari sini ke sini. Nah, waktu itu saya bisa punya uang tahun itu hampir 800 juta. Sekarang mungkin sekitar hampir 10 sampai 15 miliar. Lebih mungkin. Nah, karena saya dipanggil Tuhan nggak tahu, dipanggil Tuhan nggak tahu, ndablek dihajar gitu kan. Nah, terakhir itu muka saya. Jadi ini ada item-item ini. Ini sebenarnya bekas operasi. Untungnya nggak dioperasi di sini. Kalau dioperasi ini muka saya mungkin muka karu-karuan. Kan. Akhirnya kulit saya ini dibuka ini, tinggal tengkorak. Hebat ya. Jadi saya dioperasi di dalamnya. Pakai alat. Nah, itu alatnya gimana gitu? Dari Jerman. Dibuka kemudian tengkorak saya di sini itu tulang-tulang yang hancur di sini itu dikumpulin, dilem. Terus kemudian kasih pen. Nah, pennya itu sekarang ada ini. Kalau saya ambil, kalau bukan yang dari Jerman itu,
diambil di sini, wah cacat semua saya. Ada nggak usah diambil lah, saya gitu. Kenapa? Nanti diambil ini, saya tanya istri, gimana kamu kalau diambil gini nanti dirobek sini saya. Aduh sayang, kamu jadi jelek nanti. Kayak gitu cacat itu, oh, kayak enak dilihat ya katanya. Terus gimana? Ya saya harus nanggung, begitu dingin. Waktu saya ke China, itu minus berapa 5 derajat itu di sini saya itu dingin sekali tau nggak? Karena ini kan titanium. Ini rasanya kayak, waduh, kayak es. Sampai sekarang kalau saya pokoknya di bawah 10 derajat, ini mulai kerasa. Terus seperti tadi kan, saya menuju Tuhan. Kayak ibu itu kan. Oh, jadi aku pernah mau mati ya? Iya. Terus saya itu kadang-kadang melihat, Tuhan kenapa saya udah begini-begini, udah melayan Tuhan, sekolah minggu, saya udah serahkan semua itu uang untuk Tuhan. Apa Tuhan ajar saya seperti ini? Seperti Ayub juga sama. Dosa Ayub itu apa? Dia tidak berbuat salah dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi dia berbuat dosa besar, dan dia sampai mengatakan, harusnya aku mati. Harusnya aku menjadi manusia dalam debu dan abu. Dan dia cabut perkataannya. Dia mengatakan apa? Begitu dungunya saya, tololnya saya, bodohnya saya, bertanya pada Tuhan, dan minta memaksa Tuhan. Akhirnya dia cabut semua. Jadi, waktu saya nggak ngerti tentang tanda petik ya, pengetahuan tentang Allah itu teologi ya, saya ya marah-marah terus dengan Tuhan. Kamu itu menjadiin dari kecil saya udah dipanggil jadi hamba Tuhan, terus saya belot-belot kemana-mana, akhirnya dibalikin lagi aja. Nggak mau nurut, dihantam kaki saya. Nggak mau nurut, dihantam pundaknya. Nggak mau nurut, muka dihantam. Terus apa lagi? Mati saya nanti. Nah, waktu terakhir itu, ya udah. Terus sampai hari ini, saya nggak tahu jawabannya apa. Kenapa saya seperti ini? Jawabannya cuma satu tadi yang seperti ini. Kenapa itu terjadi? Karena aku ingin memuliakan, memasukkan namaku di dalam dirimu. Ya, ini jawabannya. Oke ya. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Alkitab, termasuk dengan jawaban-jawaban kejahatan di dalam Alkitab, saudara, di kitab lain atau di dalam seluruh teori yang apapun, tidak pernah ada jawaban kecuali semua menuju kepada kesesatan. 3 teman Ayub plus 1, Elihu. Ya, Elifar, Bildad, Sofar ya. Itu dan Elihu. 4 temannya itu berteori tentang penderitaan, itu persis dengan gereja dan semua orang sekarang ini. Yang pertama, Sofar. Dia mengatakan apa? Kamu menderita ini karena ada dosa dalam hidupmu, jadi kamu menderita. Dan itu sama, ibu ini waktu didoain gitu, ya coba ibu ingat-ingat dosamu apa? Oh dosa saya banyak Pak, dulu Pak gini waktu banyak. Ya sekarang minta diampuni, nanti pasti disembuhkan itu. Ya udah, dia doa gitu. Karena dia polos kan, dia ngaku dosanya apa, dia gini-gini. Oke, dia nggak sembuh-sembuh. Wah berarti apa jawabannya? Nah teman-teman Ayo menjawab itu semua. Oh kalau bukan dosa, berarti ada dosa dari orang lain yang menimpa kamu, mungkin bapakmu, menjadi karma. Masih tahu orang buta sejak lahir? Ingat ya? Kenapa kamu buta? Oh, karena dosa orang tua. Oh, karena perbuatan daripada tanda petik. Dulu mungkin mamamu senang melacur dengan laki-laki. Sehingga kotor. Terus ke lahir kamu buta, cacat. Atau mungkin karena keturunan yang melawan Tuhan. Jadi genmu akhirnya jadi buta. Itu jawabannya. Dan yang ketiga, Ayub diberitahu, Ayub, kenapa kamu seperti ini? Karena kamu sombong, Ayub. Kamu terlalu percaya diri. Aku nggak ada perbuatan dosa. Ya karena dosa sombongmu ini Tuhan hantam kamu. Kamu nggak rendah hati. Nah itu jawaban semua yang ada. Jawaban rohani semua sebenarnya. Filsafat semua itu sebenarnya. Hikmat. Tapi nggak ada jawaban yang nyambung ke pengalaman Ayub. Dan kemudian yang Elihu dengan yang Bildad itu kan. Elihu lebih tajam ya. Sepertinya rohani sekali.
oh sebenarnya gini yuk, kamu ini ya dihukum Tuhan kayaknya bukan karena apa ini kejahatan atau dosa, bukan, supaya kamu menjadi contoh, supaya kamu menjadi contoh. Contoh apa? Bahwa kamu ini sebenarnya ada dosa yang tersembunyi yang kamu nggak tahu. Kamu nggak pernah sadar kalau itu dosa, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kamu nggak akui juga nggak apa-apa. Kan namanya orang nggak sadar. Mungkin anak-anakmu yang dosa, mungkin istrimu, ya istrinya dosa itu besar kan, ngutuki Tuhan kan, kan si Ayub ngutuki Tuhan, tuh kutuk itu, terus Ayub marah kan, kamu tahu nggak? Kamu mau yang enak-enak, yang baik, yang nggak enak, yang nggak baik kamu nggak mau, nggak bisa seperti itu. Itu Ayub ngomong, kalau kita menerima yang baik saja dan yang tidak baik yang tanda petik dari Tuhan, kita nggak mau terima, ya kita nggak percaya Tuhan. Jadi orang saya tanya sekarang, kenapa Tuhan merancang yang gelap, yang malang kepada Yusuf? Oh nggak bisa, Tuhan itu baik. Tuhan selalu baik. Nah itu Elihu, sok rohani, sok teologi, dan gereja-gereja seperti itu sekarang. Tuhan nggak pernah merancang kamu kejahatan, nggak ada itu. Jadi kalau Yusuf mengalami itu, terus yang disalahkan siapa? Jadi artinya begini, memaksa Tuhan untuk perbuatan jahat itu berasal dari Tuhan. Nah itu Elihu. Sama dengan kita waktu mengajar semua sama seperti itu. Kalau ada orang yang mengajar bahwa ya tadi itu kan, loh kalau ada kejahatan itu ditetapkan Tuhan, berarti Tuhan pelaku kejahatannya. Kan dia tetapkan. Berani kamu ngomong gitu dengan Tuhan? Ditempelin Tuhan kapok kamu. Kita menuduh Tuhan yang berbuat dosa Tuhan gitu. Tuhan nggak pernah berbuat dosa. Dalam dirinya nggak ada bayangannya, nggak ada keinginan berdosa, itu nggak ada. Ingin pun nggak ada. Tuhan selalu benar, selalu baik, sempurna, kudus. Di dalam dirinya itu kudus. Terus kenapa Tuhan menetapkan dosa? Orang tanya gitu kan. Jawabannya satu. Tuhan mau gitu, mau apa kita? Contohnya, semua yang ada semuanya untuk menggiring dan menyatakan kemasyuran namanya, kemuliaan namanya, dan menyatakan kuasanya ada di sana. Duh, ini kuasa saya. Termasuk dosa itu. Aku akan pakai untuk apa? Untuk menyatakan kuasaku. Mau apa kamu? Kamu nggak percaya? Nah itu Ayub mengatakan, kamu nerima yang baik, tapi nggak baik, kamu nggak percaya. Ya kamu nggak percaya Tuhan. Maka kamu kutuki Tuhan. Kenapa kamu kutuki Tuhan? Karena kamu hanya mau yang baik. Nah, itu sama dengan kamu kutuki Tuhan. Jadi pendeta-pendeta mengatakan, oh hidupmu nggak akan susah, nggak akan ada penyakit. Itu ngutuki Tuhan loh, saudara. Itu gendeng sama dengan istrinya Ayub. Kan sama. Istri Ayub kan sama, dia ngomong ke Ayub kan. Enak aja kamu. Jadi kalau kita menerima sesuatu yang kejadian peristiwa hidup kita, kejahatan, musibah, dan semuanya menimpa kita, kita nggak boleh menyalahkan Allah. Itu salahnya orang berbuat dosa. Saya beri contoh ini. Saya pernah konseling ini. Udah lama ini. Seorang anak gadis umur berapa? 16 tahun, hamil, SMA. Ya, hamil. Dan yang menghamili dia itu orang paling dibenci dia. Jadi begini, dua orang ini, laki-laki ini teman baik. Ya, teman baik. Yang satu ini suka dengan anak ini, anak gadis ini. Tapi ditolak mentah-mentah. Kenapa? Dia nggak suka sekali ini. Dan kemudian dia senang dengan temannya. Senang temannya. Teman ini teman baiknya ini. CS lah, TTM lah. Gitu kan? Dia senang ini. Saudara tahu, yang ini minta yang ini, minta gadis itu. Dia nggak mau gimana? Gampang. Kasih permen. Akhirnya dikasih obat bius, ya istilahnya diperkosa kan. Nah yang rancang siapa? Dua orang ini. Ininya nggak tahu. Akhirnya dianggap apa? Kalau dia hamil, berarti ini kan hamil dengan dia kan. Berarti nggak pernah hubungan kok hamil.
Akhirnya dibuka rahasia oleh dia. Yang hamil kamu dia. Dia nggak terima. Dan dia mau gugurkan kandungan itu. Itu datang ke saya. Pak, saya benci dengan kandungan. Loh, saya tanya, anak itu nggak ngerti apa-apa. Yang bajingan itu bapaknya. Yang perkosa kamu bapaknya. Lah anak itu di dalam kandungan. Dia tuh anak titipan Tuhan, nggak ngerti apa-apa. Ya pokoknya saya nggak bisa terima, Pak. Nah, saya masih ingat korban dari pemerkosaan. Pak Stephen Tong itu memperbolehkan digugurkan. Saya nggak bisa. Karena Alkitab nggak nyatakan itu. Ada hal-hal yang saya sangat hormat dengan Pak Tong. Tapi hal itu geger semua itu seluruh dunia teologi. Waktu Pak Tong ngomong gitu. Ya dengan apa ya? Ya memang orang nggak bisa gimana katanya. Akhirnya digugurkan. Saudara, kita pegang Alkitab, bukan pegang perasaan kita. Makanya itu pentingnya gitu ya. Walaupun orang reform pun belum tentu sekuat itu. Termasuk saya mungkin ada kelemahan dalam bidang-bidang tertentu. Tapi kalau kita kembali pada Alkitab, kita ditolong terus. Maka waktu saya dengarkan itu, orang langsung WA saya, Pak ini gimana ini pengajaran si Pak Teng ini gini-gini katanya. Bener kamu ada rekamannya? Ada, terus dikasih saya. Oh iya bener. Waduh, gimana ini? Kan ini dosen saya. Aduh gimana ya? Saya baca Alkitab kembali kan? Saya balik ke Alkitab. Dan secara apa ya? Secara saklek gitu kan? Seluruh kelahiran itu tidak boleh dengan alasan apapun dibunuh. Itu namanya pro life. Udah ya? Jadi pro life, bukan pro kematian, pro aborsi. Enggak, kita pro life. Nah, walaupun itu milik badan dia, kan itu badannya ibu ini kan yang punya bayi ini kan. Dan kita sebagai orang yang berdasarkan Alkitab, kita harus mengajar orang itu jangan. Kalau kamu nggak bisa, kasih ke panti asuhan, kasih ke saudaramu yang mau pelihara. Itu lebih baik. Jangan digugurkan. Kenapa? Begitu kamu gugurkan, yang bunuh itu kamu. Dan kalau kita mengizinkan, berarti kita mengizinkan gadis ini menjadi pembunuh. Gak boleh, saudara-saudara. Pendeta mengizinkan itu gak boleh. Membuat orang jadi pembunuh. Walaupun dengan alasan belas kasihan. Nah, di sini kita harus belajar apa ya? Belajar benar-benar Alkitab itu pegang apa? Nggak peduli perasaan kita apa gini-gini. Saudara ngajar. Tidak boleh cerai, tidak boleh cerai. Yang nggak boleh cerai. Karena istri saya gini-gini. Ya saya beritahu. Ya alasan apapun nggak boleh. Akhirnya ujungnya apa? Kekerasan hati. Arti kekerasan hati apa tadi? Kamu nggak punya belas kasihan, nggak punya pengampunan, nggak punya kesabaran. Akhirnya tidak terima suaminya atau istrimu. Jadi ujungnya kemana? Kekerasan hati. Jadi kalau kita lihat problema dari kejahatan yang kita hadapi, itu ranahnya, itu bukan hanya ranah secara perasaan pengetahuan saja, tapi itu ranahnya adalah ranah yang disebut sebagai supranatural. Kejahatan itu supranatural. Berada di dunia metafisik. Jadi saya tanya sekarang, dosa itu pertama kali ada, bukan di dunia yang nyata. Di mana? Di dunia metafisik atau di dunia roh. Siapa yang dosa pertama kali dan membawa dosa itu ada di dunia? Itu iblis. Bukan Tuhan. Betul kan? Pertanyaannya sampai sekarang itu nggak akan bisa dijawab oleh siapapun dan hanya Tuhan bisa jawab. Kenapa Tuhan izinkan iblis masuk Firdaus? Sepintar-pintarnya orang jawab, kalau kamu bisa jawab, kamu pasti sesat. Sok ngerti, sok tahu, sok jadi Tuhan. Berarti karena Tuhan begini-begini. Nggak ada di Alkitab itu alasannya. Tuhan bertemu dengan iblis dan kemudian iblis mencobai Ayub. Itu kan di surga. Orang katakan, oh dibuat satu teori. Itu bukan di surga, itu di halaman surga paling luar. Orang edan kamu. Nggak ada itu gitu-gitu di surga itu luar apa halamannya. Ngarang-ngarang, jadi akhirnya sesat kamu. Ada pagernya, ngaco ini. Ada itu pendeta saya ngomong gitu. Oh itu di luar pagar. Jadi Tuhan itu lagi ngomong dengan iblis itu iblis di sono, Tuhan di sini katanya. Oh enggak, itu dikatakan bahwa mereka semua anak-anak manusia dan anak-anak itu datang bersama dengan Tuhan.
Itu baca Alkitab. Terus saya tanya, kalau kita nggak ngerti, ya kita nggak ngerti, terus kita berpikir kan, oh Tuhan begini, Tuhan begini. Wah, begitu kita berpikir, berteori tentang problema kejahatan, termasuk kenapa iblis semuanya itu seperti itu. Setelah kita berteori secara nggak sadar, kita mengadakan pengajaran-pengajaran yang membuat orang sesat. Saya pegang jawabannya, pegang Alkitab. Alkitab mau apa? Firman Tuhan mau. Itu jadi pegangan kita. Di situ. Ya. Oke. Kita akan lihat. Nah, kita lanjutkan. Apa yang Alkitab tidak katakan? Nah, ini penting, Ustaz. Kalau Alkitab tidak memberikan penjelasan, jangan kamu jelasin dan sok tahu lebih dari Alkitab. When the scripture is shut, ya, tertutup, mulutnya tutup, you must shut your mouth. When open your mouth, you must open your mouth. Jadi artinya begini, kalau Alkitab berdiam, kamu juga jangan bicara. Tapi kalau Allah berbicara, kamu jangan berdiam. Alkitab ada. Dan semua ada di situ. Ya, Yesaya 42, 46 tentang Allah. Itu kamu baca semuanya. Siapakah Allah? Dan Allah mengatakan, kamu umpamakan, samakan aku dengan siapa? Gitu kan? Dan semua ada di sana. Apa itu? Nasib malam, nasib muncul, yang terang, yang gelap, aku jadikan semua. Terus orang tanya pada saya, Pak, apa artinya yang malang juga? Jadi kemalangan saya juga di dalam ketetapan Tuhan. Iya, ada ayatnya. Jelas ada ayatnya semua. Jadi kekerasan hati saya itu Tuhan sudah tahu. Sudah. Bahkan Tuhan yang keraskan hatimu. Mungkin. Seperti Fir'aun. Tapi orang-orang dalam Alkitab yang dikeraskan Tuhan, itu nggak ada pengampunan loh. Sadar betul kamu. Jadi kalau merasakan, kenapa saya keras seperti ini? Wah, berarti Tuhan keraskan saya. Artinya, kamu akan dibuang Tuhan. Semua yang ada di Alkitab, yang Tuhan keraskan, nggak ada ampun. Jadi jangan sekali kamu ngomong, jangan keraskan hatimu. Nah, hati-hati, saudara. Apalagi kalau sedang seneng-senengan gitu kan, laki perempuan seneng gitu. Kamu jangan gitu dong, jangan keraskan hatimu gitu. Ini bukan perkara soal pacaran, ini perkara hidup mati, tahu nggak? Keras hati itu perkara hidup mati. Dan kita harus tahu jawabannya apa. Yang kedua, perhatikan saudara ya, yang tidak dikalahkan Alkitab. Semua filsafat, semua pengertian tentang dosa, kalau saya pelajari ya, itu ada sekitar hampir 12 teori. 7 teori itu dicatat oleh John Frame yang paling mayor gitu ya. Ada lex apa itu ad hominem, sumbernya apa, sebabnya apa, terus dari metafisika apa, dan semuanya ada semua. Dan itu semua jawabannya adalah semuanya ujungnya nggak ada ujung, nggak ada ujung kemana, karena mereka hampir semua ilmu itu nggak percaya Tuhan. Mereka ujung kemana? Balik lagi ke bumi. Ujungnya kemana? Muter aja itu. Dan mereka punya teori akhirnya sama. Wah, kalau begitu, menurut Plato, menurut filsafat, menurut agama timur, barat semuanya, dan semua pemikiran manusia, itu semua mengatakan bahwa kesimpulannya cuma satu. Kejahatan dan kebaikan itu kekal adanya. Alkitab tidak pernah mengatakan kejahatan kekal. Yang kekal itu Tuhan. Yang kekal itu kekudusan. Jadi jangan pernah punya teori yin dan yang. Yin dan yang itu artinya apa? Kebaikan dan kejahatan itu kekuatan yang tidak bisa terkalahkan dan tidak bisa saling mengalahkan satu sama lain. Oh, sekarang yang putih menang, nanti yang jahat yang menang. Dan itu seperti itu dan terus. Sesuai di dalam pengertian kita, kejahatan itu di dalam asal mulanya, di dalam kekekalan, tidak ada. Di dalam diri Allah tidak ada. Dan Tuhan juga akan membersihkan dosa itu dari manusia, dari bumi ini, dan kemudian menjadikan langit dan bumi yang baru yang tanpa dosa. Ya, itu jelas sekali. Terus kita lihat selanjutnya, jawaban tentang problema kejahatan. Saudara, akhirnya orang-orang beragama yang bertapa, yang timur itu, mempunyai teori tentang ketidaknyataan kejahatan. Jadi begini, Ustaz.
Mereka berteori bahwa kejahatan itu dunia di bawah, dan kemudian kebaikan dunia di atas. Dunia roh. Tubuh ini jahat. Dan jiwa itu, roh itu baik. Jadi semua yang baik itu menjadi roh seperti dewa. Semua yang jahat itu akan jadi daging manusia, dan kemudian nurun. Kalau nggak jadi manusia, jadi kera. Nggak jadi kera, jadi kera, jadi anjing. Kalau nggak jadi anjing, jadi kecoa. Gitu. Jadi turun. Derajatnya turun. Nah, juga sama. Kalau yang dewa ini kemudian melihat manusia terus tertarik dengan gadis manusia. Ini dewa ini laki-laki, gitu kan? Contohnya Zeus atau dan lain. Terus akhirnya, waduh, wanita ini cantik juga ya. Dan dia kemudian menikahi itu. Nah, saudara, dia menjadi turun ke dewa ini. Dan anaknya setengah dewa, setengah manusia, namanya Hercules atau Superman, gitu kan? Dan waktu dia jatuh dalam dosa lagi, Superman itu akhirnya jadi Superman. Ya kan, celana dalamnya di dalam, kalau Superman celana dalamnya di luar. Kan bedanya Superman di Superman itu. Kalau dia jatuh dalam dosa lagi, dia akhirnya bisa mati. Jadi Hercules itu akhirnya bisa mati. Kenapa mati? Dia membela istrinya. Dan dia bela istrinya karena istrinya mati. Dia akhirnya masuk ke Hades. Nah, dikatakan dewa itu tidak diperbolehkan masuk ke Hades. Kalau dia masuk ke Hades, dia bisa menyelamatkan, tapi dia kehilangan kedewaannya. Di situ. Nah, termasuk iblis menggoda Tuhan Yesus. Tujuannya adalah supaya dia kehilangan kesejatian dirinya. Jika engkau anak Allah. Nah, supaya anak Allahnya itu hancur. Jadi ada kemiripan. Ujian cobaan yang dilakukan oleh dalam jiwanya Hercules dengan iblis mencobai Tuhan Yesus, itu statusnya dia. Iblis tidak mencobai, kamu kan anak manusia. No. Kamu kan anak Allah. Kan semua tentang anak Allah semua kan? Petrus juga mengatakan, oh, engkau anak Allah. Mesias itu. Yang hidup itu. Yang maha tinggi. Nggak ada loh. Kamu anak manusia. Ya, ini kita kembali melihat usulan-usulan secara pengertian kejahatan itu apa. Ya. Oke, kita baca Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi jelas ini ya. Nah, kita lihat ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Jadi saya tanya sekarang, segala sesuatu Allah bekerja di dalam segala sesuatu menurut kehendak. Saya tanya, segala sesuatu itu yang jahat atau yang baik saja? Coba. Roma pasal 8:28. Coba dibaca. Kan sama ayatnya. Roma 8, coba dibaca. Nah, jadi Efesus 1 ayat 11 tadi dengan Roma 8:28, itu kan yang nulis Paulus sama, punya jiwa sama. Cuma di dalam Roma waktu dituliskan Roma itu, Paulus memberitahukan tentang lingkup daripada pemilihan Allah itu juga ada di dalam pemeliharaan Allah yang tidak pernah terlepas. Jadi kalau saya dipilih Allah, saya pasti dipelihara Allah. Bagaimana Allah melihara? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu di dalam rancangan Allah untuk menyatakan kebaikan. Dan termasuk apa? Sore ini sulit. Sulit apa? Yang tadi yang diperkosa.
pemerkosaan itu adalah diizinkan Tuhan. Sakit penyakit diizinkan Tuhan. Untuk kita bisa menikmati kuasa Allah, waktu kita menanggung dosa orang tadi, bajingan tadi yang perkosa saya, sampai saya punya anak itu, saya bisa menerima itu dan saya bisa menyatakan kemuliaan Allah dan kasih Allah. Bagaimana saya bisa dijahati seperti itu? Saya bisa punya hati mengampuni. Dan itu nggak gampang. Saya beritahu kenapa nggak gampang. Kamu emosi saja udah nggak mau ketemu orangnya, betul nggak? Kalau udah dijengkel kan, udah kita malas gitu kan. Gimana mengasihi musuh? Teman aja yang kayak gitu kita susah, apalagi musuh. Itu kan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena itu kan karya Allah. Nah, mengerti kejahatan adalah dalam segala sesuatu, dalam lingkup semua di dalam pengawasan Tuhan, kekuatan otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tidak bisa kita terima tanpa anugerah Tuhan. Nggak mungkin. Saya udah ngetes banyak orang. Doktrin yang sangat sulit, kedaulatan Allah dan semuanya. Waktu mereka tidak punya pijakan. Saya dulu sama, nggak punya pijakan. Oh, ditanya orang itu bingung. Saya paling bingung tanya itu waktu ditanya tentang Yudas. Saya mulai ikut aliran sovereignty of God. Ya, udah. Terus ditanya oleh teman saya. Ya. Karena kita berteman, dia tanya begini. Coba bayangin kamu jadi Yudas. Kamu jadi Yudas. Kalau seumpama Yudas itu tahu dia ditetapkan, dan dia menjadi jahat karena ditetapkan Tuhan, sebab itu adalah Tuhan, segitu kan? Maka saya percaya Yudas itu benci setengah mati dengan Tuhan. Iya kan? Nah, mau saya gini ditetapkan kamu gimana? Mau ngelawan juga nggak bisa. Gimana saya ini mau katakan saya yang jadi orang, nggak jadi orang, saya kayak robot gitu kan? Itu semua kan diskusi kita seperti itu. Masalahnya adalah Yudas nggak pernah mikir seperti kamu. Di dalam dosanya, Yudas nggak pernah sadar ini. Kalau Tuhan berdaulat atas hidup dia. Nah, orang yang sadar itu orang pilihan. Oh ya, saya sadar Tuhan, luar biasa. Nah, itu orang pilihan. Yang orang nggak pilihan, nggak bisa sadar dia. Jahat ya, jahat aja seperti Fir'aun, seperti Yudas, nggak akan dia. Dia nyesel, oh benar nyesel apa? Kok saya nggak bunuh Tuhan Yesus pisan gitu. Jadi penyesalannya bukan menuju kebaikan, penyesalannya menuju pada maut. Ada orang menyesal, bukan menuju hidup kekal, menuju maut, yaitu Yudas. Dosa akan juga sama. Dia nyesel, oh ya saya simpen barang-barang itu. Nyesel kamu, tapi dibinasakan Tuhan. Nggak bisa. Ya ini kita belajar ya. Jadi kalau dikatakan oleh Agustinus, berarti Agustinus itu punya kesalahan dalam doktrin sovereignty of God. Karena dia mengatakan sama dengan problema kejahatan yang tidak nyata, yang metafisik semuanya. Agustinus, Plato dan semua mengatakan kejahatan itu tidak nyata, bukan keberadaan. Nah, betul satu sisi, tapi sisi yang lain jelas Tuhan mengatakan segala sesuatu yang terjadi adalah dari Tuhan. Dan tidak ada yang tidak dari Tuhan. Padahal Agustinus begitu percaya tentang kedaulatan Allah. Luar biasa dia. Dan banyak John Calvin semua itu kedaulatan Allah ikut Agustinus. Tapi waktu dia melihat dosa, nah dia kepengaruh dengan Platonisme pikirannya. Dua dunia itu. Dan dia kemudian berteori, oh iya, dosa itu ada karena dia bukan keberadaan. Dia tidak ada. Nah, Alkitab mengatakan dosa itu ada keberadaan. Jadi kita belajar apa ya? Sepintar-pintarnya orang waktu berteologi ya, dia punya kelemahan. Ya, nanti siapa yang beritahu kelemahan? Ya teolog yang lain, yang baru, yang baca firman Tuhan kemudian menjelaskan lagi. Jadi bukan dia yang punya kebenaran firman Tuhan, punya kebenaran. Jadi selalu dikoreksi. Jadi kalau kita dikoreksi itu santai aja, jangan marah-marah.
Ya, jangan kemudian ngotot-ngotot kita yang benar gitu kan. Gitu. Ya oke, kita lihat ini. Ya. Kejadian. Nah ini bagus loh. Ya. Kejadian 50 ayat 20. Nah saya akan jelaskan. Nanti kalau khotbah ini kalian kalau bisa digali yang dalam. Apalagi sudah ngerti tentang sovereignty of God. Waduh itu bagus sekali. Kekuatan iman Yusuf di dalam segala penderitaannya, pengkhianatan, ya, terus pencobaan dia, istri Potifar dan semuanya. Saudara, kenapa dia bisa melalui itu dengan luar biasa? Yusuf tidak mengatakan itu dia sanggup, no. Dan dia mengatakan Allah yang berperkara. Nah, itu hebatnya di situ. Oke, kita lihat kejadian pasal 50 ayat 20. Ya, nanti 19 kita baca setelah 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa, saudara? Nah, ini diulang-ulang loh. Tadi Efesus 1:11, Roma 8:28 dan banyak yang lain di kitab Mazmur juga ada. Dan dikatakan di sini, mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah terbalik, telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tujuannya apa? Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu apa, saudara? Memelihara, provide. Nah, kenapa dosa itu masuk di dalam doktrin providensia? Rambut yang gugur, Tuhan tahu berapa rambutmu yang gugur, berapa biji, berapa helai, Tuhan tahu. Dan Tuhan menghitungnya. Kita nggak pernah menghitungnya, tapi Tuhan tahu. Itu providensia. Kita nggak bisa lihat jauh, tapi Tuhan bisa melihat bukan hanya jauh, segala sesuatu apapun termasuk, saudara. Tadi saya ngomong gitu kan, kita melek kita berapa kali sehari, kamu nggak ngitung, Tuhan ngitung semua. Berapa ukuran kentut kita, kekuatannya berapa, MPH-nya, kan ada ukurannya semua kan. Saudara, jantung kita mengatur berapa galon sehari. Ada orang mengatakan jantung kita itu kalau sampai 80 tahun, air yang dialirkan oleh jantung kita itu katanya jauh lebih besar daripada air yang ada di rumah kita. Yang bisa tampung dari rumahmu. Kalau rumahmu bisa nampung gitu kan. Jantung kita itu cepat. Itu airnya cepat. Ini kan cepat. Itu bayangin, itu bisa ngisi danau. Jadi danau itu kan kecil kan, danau gitu kan. Air sedikit kan. Nah, kalau ini 1 hari, 2 hari, 1 hari kira-kira berapa liter kita ngalirkan air? Anggaplah 100 liter. 100 liter 1 hari dikali 365 hari, dikali 80 tahun. Berapa itu? Dan berapa banyaknya air yang ada. Dan itu besar sekali. Semua waktu kita diukur oleh Tuhan. Bahkan sampai detik-detik kamu akan mati, detik kapan kamu mati, Tuhan hitung semua. Nih, sampai saya itu menikmati di dalam apa ya, pertumbuhan rohani saya. Waktu saya lihat detik anak saya itu mati, itu dari norma kan 120, turun, gitu kan. Terus jadi 80. 80 turun. Prosesnya lihat sampai 60 turun sampai 40. Begitu di bawah 40, dokter datang dan dikatakan menuju koma. Turun jadi 20, menuju kepada kematian. Dokter kumpulkan saya dan istri saya dengan keluarga yang ada dan diberitahu ini anakmu koma. Nanti di pertolongan gini-gini mau diizinkan nggak yang digini gitu kan? Yang ditolong gitu kasih jedot supaya hidup lagi. Gitu. Dan saya beritahu nggak usah. Kenapa? Ya karena saya percaya mau diapain namanya mati ya mati.
Terus kemudian masuk ke 15 belasan. Nah, surah mulai bunyi tit, tit. Dan itu lama. Naik lagi 20, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Lama gitu. Terus akhirnya saya beritahu anak saya, walaupun anak saya nggak sadar kan, saya beritahu. Dan saya beritahu seperti anaknya hidup. Dan saya beritahu baliklah kamu pada Tuhan yang kamu sembah, yang setia memelihara kamu. Dan kita semua di sini nggak ada problema kamu tinggal. Suruh berangkat. Nggak berangkat anak saya. Istri saya baru datang ngomong baru berangkat. Apakah istri saya menentukan kematian anak saya? Enggak, saya percaya. Tapi Tuhan memakai hubungan cinta kasih anak, suami, istri, orang tua itu sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi waktu istri saya masih belum terima kalau dia mati, kalau bisa tetap hidup. Dan akhirnya dia sadar kan, dan dia berjalan, karena nggak boleh deket, berada di ada apa batasnya itu saya di situ nangis. Dia berdoa, dia nangis, dan akhirnya dia berkata pada saya, Jess, pergi aja. Tuhan yang menyambut. Selesai, dia nangis lama di situ, selesai. Begitu istri saya balik, itu langsung turun. Gitu. Mati. Terus saya beritahu istri, terus panggil dokter aja. Mau ditolongin dulu, Pak, gimana tadi? Kan udah perjanjian, nggak bisa, nggak usah. Akhirnya dicabut semua. Cabut, mati. Kenapa saya bisa percaya? Saya nggak menuduh dokter nggak apapun. Karena saya percaya anak saya itu udah anak Tuhan, bukan milik saya kan. Tapi namanya ibu kan darah dagingnya dia kan. Dia paling dekat dengan anak saya dari kecil kan. Saya sering keliling-keliling sampai ke China kan, dia yang di rumah dengan anak saya. Akhirnya dia yang menjadi beban apa ya, hubungan ini nggak mau lepas gitu. Akhirnya saya beritahu harus mau lepas karena dia miliknya tuh. Nanti kita bersama lagi di sana, nggak masalah. Ya kita paling berapa puluh tahun selesai itu ya kita ke sana semua. Nah, baru dijelasin ngomong akhirnya selesai di situ. Terus saya lihat apakah penyakit dan semua kematian itu sesuatu yang jahat? Enggak. Sesuatu yang baik. Walaupun terjadinya prosesnya tuh nggak enak begini, aduh. Bahkan teman saya sendiri yang dari China, itu ada yang dia doa malam waktu sehari sebelum mati, doa malam di China ini ya. Kan saya punya murid banyak di sana. Dan ada satu murid tiba-tiba itu kesurupan. Dan kepalanya ini itu kayak ada yang nindih. Katanya penyakitnya yang anak saya itu ditimpakan ke dia. Nah ini saya nggak percaya. Nah pendeta ini saya beritahu. Walaupun teman baik dengan saya, ya dia juga reform ya. Tapi karena dia pelayanan misi, jadi hal-hal yang gaib gitu dia itu masih nggak mau percaya. Nah waktu orang itu kemudian ibu ini kemudian sakit-sakit dan dia berkata, ini saya diberitahu tanda petik saya dikasih ini oleh Tuhan. Nah maksudnya apa gitu? Nah dia ceritakan. Dan waktu diceritakan, waktu dia ceritakan, oh ada dosa karma katanya dari keturunan gitu. Nah saya langsung katakan pendeta ini, teman saya, itu sesat. Kamu jangan percaya. Kenapa? Karena kita di dalam Kristus sudah tidak ada kutukan, semua sudah dilepas. Ayatnya ada semua. Tapi teman saya itu jadi ragu dia. Kan nggak mungkin ini terjadi seperti ini tiba-tiba gitu kan. Saya beritahu, ya itu untuk menguji kamu bukan menguji saya. Oh, saya sudah percaya. Nah itu menguji imanmu. Menguji iman jemaat tuh berarti jemaatmu sekarang dalam masalah besar di dalam sinkretisme. Di situ setelah diselidiki 1 minggu kemudian, betul. Jadi mereka itu udah percaya Tuhan Yesus,
Tapi mereka masih memegang kepercayaan itu. Wah, akhirnya diminta doa puasa mereka semua. Jadi sesat ya. Ya dituduhkan ke saya, yang masalah itu kamu dengan jemaat, oh saya masalah. Kami sudah dengan masalah kebenaran Tuhan saya sudah tahu. Dan saya sudah tidak ada dalam kutukan. Itu kalau, maaf kalau sampai keluarga saya dengar yang masih Konghucu, wah itu bisa percaya loh. Bisa percaya. Ya kayak itu ibu itu indigo, tahu indigo ya? Orang-orang yang bisa lihat dunia itu. Dan saya tanya, kamu kenal anak saya dari mana? Ketemu aja enggak bisa kenal. Terus saya suruh tanya, anaknya gimana? Oh dia gini gini gini. Salah sama. Itu orang lain, bukan anak saya. Anak saya nggak seperti itu. Nah, ini anak saya kayak gini gini. Oh ya lain berarti ya. Nah, terus kamu ngomong anak saya gimana? Tanya dulu anaknya siapa gitu. Keliru anaknya orang lain. Nah, oke, nah kita baca ini ya. Sebentar ini ada WA. Nah, perhatikan. Ya. Ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Nah, apa sebabnya Yusuf mengatakan demikian? Perhatikan ya. Orang jahat, karakternya jahat, naturnya jahat, selalu reka-reka jahat. Itu siapa? Saudara-saudara Yusuf. Coba bayangin ya, sudah ditolong, dikasih makan, kasih minum, keluarga yang ditampung, dipelihara Yusuf gitu kan. Terus papanya kan mati nih. Waktu papanya mati, waduh celaka ini kenapa? Yusuf bisa balas dendam. Nah, dia raka-raka yang apa? Jahat. Orang yang baik, dia raka-raka jadi jahat. Kalau dia balas dendam gimana? Wah kita harus siap. Wah kita pura-pura aja, kita minta tolong dia, minta diampuni gitu. Gimana? Udah, nanti kita nafsi, kita. Nah, mereka itu melihat kepentingan dirinya, dan orang yang baik dipikir jahat terus. Karena pikirannya jahat. Sedangkan Yusuf, dia pikirannya baik terus seperti Tuhan. Terus dia mengatakan begini, kamu ini loh kok arak-arak aja terus. Memang kurang aku melihara kamu. Kurang terima kamu. Itu namanya keterlaluan. Sama dengan orang Palestina dengan Israel. Aku udah kasih kamu air, kasih kamu makan, kasih kamu listrik, kasih kamu gas. Kok ngebom saya? Loh kan sama. Itu orang Israel kan marah. Akhirnya di stop. Loh, di stop marah semua orang. Kenapa kamu kemanusiaan dong itu? Kemanusiaan gimana? Waktu saya dibom mana kemanusiaanmu? Manusiakah dia? Iblis itu. Betul nggak? Ditolong gini, jahat terus. Yang selalu berpikir nggak bisa baik, nggak bisa benar, selalu mendakwa Tuhan, selalu jadi pembohong itu siapa? Bapak pembohong. Siapa itu? Iblis. Jadi Hamas itu apa? Sampai ini iblis ya. Kasihan rakyatnya. Dan itu pun oleh bangsa Israel dikasih makan masih. Jadi makan, minum, listrik semua. Enak nggak? Yang jamin siapa? Israel. Ya, contoh gini kan. Yusuf dengan Potifar. Terus kemudian istrinya senang dengan Yusuf. Kalau sampai Yusuf jadi dengan Potifar, saudara, itu sama dengan pengkhianatan Jokowi dengan PDIP. Kamu dijadikan wali kota, kamu dijadikan ini, terus seperti itu. Terus kemudian kamu sudah terkenal di atas, tinggalkan kami. Dan begitu istilahnya maling kundang. Semua orang kecewa luar biasa. Tapi Yusuf coba kita lihat. Apa Yusuf melakukan itu? No. Dia mengatakan apa? Semua rumah ini ya, semua rumah ini itu hak saya dan Tuhan kasih saya semua hak kecuali satu, kamu. Saya punya hak itu seperti itu, tapi saya tahu saya tidak boleh mengotak-atik kamu dan tidak boleh memiliki kamu karena kamu istri Tuanku. Dia punya moral, dia punya derajat, dan dia punya iman melebihi daripada moral manusia. Itu kalau manusia dimakan itu istri. Percaya nggak? Kucing dikasih ikan asin. Nggak ada nggak mau. Pasti dimakan. Tapi Yusuf punya Allah.
Dan dia tahu, Tuhan melihat semua. Dia memelihara, dia melihat bangsa yang besar. Jadi saya tanya, kebangsaan besar 12 suku Israel itu pusatnya di mana? Tahu nggak? Yusuf. Yang memulihkan saudara-saudaranya semua. Dan Yusuf ini tipologi siapa? Kristus. Nah, kita juga belajar seperti Yusuf. Orang nggak baik dengan kita. Saudara kita, perbuatan baik kita itu tidak terpengaruh dengan kejahatan. Dan itulah sifat Allah. Walaupun kamu nggak setia, aku setia. Walaupun kamu seperti, aku tetap tunggu kamu. Itu kekuatannya di situ. Ya, oke. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Minggu depan. Ini kita terakhir kapan ya? Minggu depan udah terakhir. Bulan ini terakhir ya? November terakhir kan? Pokoknya Desember kan udah selesai ya. Ya. Oke, nanti kita masuk ke dalam pergumulan Ayub. Wah, itu luar biasa. Ya. Di dalam Ayub itu kita melihat kedaulatan Tuhan yang tak terbantahkan. Ya, bisa melihara semua.